Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahrul Ramadan Majid di channel Buka Mata Hati. Seperti janji saya tadi sore guys ya, saya akan berkunjung ke rumah Bapak Sulaiman ya, Gossalam. Bapak Sulaiman Gossalam. Seperti janji saya untuk membawa Angko Muhammad Yusuf tadi ke sini ya. Dan sekarang saya sudah berjumpa dengan beliau, Bapak Muhammad Sulaiman Gossalam. Iya. Kalau begitu kita berbincang-bincang dulu sedikit dengan Bapak Sulaiman ya. Iya. Misi Pak. Ini kan tadi saya sama Angko ini lagi ngobrol-ngobrol begitu Pak. Sampai dia sebutkan, karena sebenarnya ini Pak, saya sudah lama carikan ini Angko di mana supaya dia bisa mendapat bimbingan begitu Pak. Iya. Tadi saya cerita-cerita. Pada saat saya cerita sama Angko, dia ngomong bahwa saya punya teman di situ kenalan, mualaf juga. Iya. Dia katanya dia ketua Binta gitu. Ya, saya bilang bagus itu. Siapa tahu dia punya semacam kelompok atau organisasi yang tentang mualaf center seperti itu. Bisa bantu Angko, karena kita ini mampunya cuma mencarikan atau tempat seperti begitu Pak, untuk dia bisa dididik. Artinya kalau untuk mau mendidik langsung, mungkin saya dengan rekan saya Pak Malik ini belum bisa Pak, karena kegiatan saya setiap harinya itu kerja di sebuah toko Pak. Begitu. Apakah memang ada seperti itu Pak? Iya ada. Jadi kami ada sini kayak duduk sini. Ke sini. Duduk apa? Dulu kita ada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sandarnya. Itu sandar ya. Persatuan Islam Indonesia Islam Tionghoa Indonesia PT Pak ya. Ya, saya ketua dulu. Dulu Pak. Makassar, kemudian di Sulsel ya. Iya. Sempat dua kali jabat. Kemudian sekarang kita bentuk namanya Yayasan Haji Muhammad Chengho. Haji Muhammad Chengho. Kalau di PT saya tidak lagi. Sekarang di Yayasan dulu sempat pengurus yayasan, sekarang jadi pembina yayasan ya. Chengho. Kita bangun masjid Chengho di Hetasning baru yang Goa. Kemudian ada juga di Tanjung Bunga, tapi itu lain. Ada Ibu Aksa Mahmud yang minta, tapi modelnya sama, bentuk Chengho juga ya, arsitekturnya. Kemudian kita sementara bangun di Bantaing ya. Bantaing ya Pak. Bantaing ya. Jadi itu yang ada, dan sebenarnya udah kenal lama ini. Sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Ya, waktu itu masih ada ibunya ya. Sampai wafat ibunya 2004 ya. 2014 ya. 2014 ya meninggalnya ya. Itu beliau biasa ketemu di masjid Ikhtiar ya, di mana-mana. Biasa di jalan lagi mulung ya. Ya. Jadi belakangan ini agak lama Anda ketemu memang. Ternyata ya dipindah di ini Abdullah dan Sirwa. Udah di Sirwa sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah ya. Ya, ada pekerjaan yang bagus ya. Bagaimana minimal ada usaha dan mau sholat, mau bina ikut pengajian ya, pengajian di masjid-masjid gitu. Itu paling pentingnya. Iya, itu sholat. Jadi sholat itu yang paling penting. Berjamaah. Mengaji yang gampang. Mengaji juga, iya. Belajar di masjid ada mengaji. Tidak apa ikut sama anak-anak, atau ada yang memang khusus dewasa. Ada beberapa masjid yang khusus untuk pemula. Iya. Kalau saya bisa tahu, kita kapan masuk Islamnya? Saya 17 Juni 1982. 17 Juni 1982. Sudah lama. Sudah lama. Apa yang bikin 40 tahun lebih, 41 lah ya. 41. Kalau saya bisa
Amin Pak, koreksi sedikit, apa yang bikin kita sempat tertarik menjadi orang Islam gitu? Jadi dulu ya dalam hati kecil saya ya, saya yakin hanya satu Tuhan. Tapi saya tidak tahu Tuhan yang mana. Tapi kok berbeda-beda agama masing-masing. Ya. Ada Tuhannya, Tuhan Buddha, Tuhan yang Widi, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Saking banyak Tuhan jadi berubah jadi hantu. Tapi saya yakin hati kecil saya satu saja Tuhan. Oh iya Pak. Karena tidak mungkin banyak kan. Betul, nah, betul. Cuma yang mana Tuhan yang sebenarnya? Disitulah saya belajar membandingkan agama yang pernah saya anut, mulai dari Buddha, Kristen, ya, sampai ke Islam. Dalam Islam ini saya temukan satu kalimat yang betul-betul sesuai dengan kata hati saya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari situlah saya yakin, alhamdulillah, ini benar ini, ya. Jadi saya selalu ucapkan itu, La ilaha illallah, sambil saya jalan, La ilaha illallah. Ya, karena saya takut kalau saya itu pulang sekolah jalan kaki. Oh, jalan kaki. Dari ada SD, SMP, Merdeka 1. Iya, Merdeka 1. Ya, sampai pulang ke rumah di jalan bacaan. Ya. Kan dikatakan siapa yang baca La ilaha illallah kalau meninggal masuk surga. Ya. Oh, jadi saya baca La ilaha illallah. Karena saya takut kalau siapa tahu ada mobil tiba-tiba tabrak saya tidak baca itu tidak masuk surga. Jadi saya baca selalu La ilaha illallah. Alhamdulillah ternyata kurang lebih 2 pekan lebih lah ya, saya dapat hidayah. Jadi saya istilahnya kembali ke Islam, mengucapkan syahadat. Ya. Ternyata memang ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan La ilaha illallah. Mungkin dengan saya ucapkan itu, Allah perbaharui, kembalikan iman saya. Jadi sebenarnya kita ini dulu kan Islam. Islam, betul. Dari lahir semua sesuai dengan fitrah. Ya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya. Kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Ya. Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, di mana itu Islam? Islam itu ada pada fitrah. Fitratallahillati fataron nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, tidak ada perubahan dalam proses penciptaannya. Bagaimana itu? Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu, maka menjawab bayi dalam rahim ibu itu bala, betul sekali bala. Ba, kalau bahasa Bugis Makassar, bala, ba. Syahidana, kami bersaksi. Jadi dengan persaksian itulah kita lahir ke dunia itu. Cuma memang kondisi keluarga yang dulu ya beda-beda ya Pak. Nah, alhamdulillah saya belajar kembali. Jadi di situ. Apakah dulu Pak, apakah dulu waktu kita mau masuk Islam itu, apakah memang orang tua tak duluan Islam atau bagaimana? Oh, orang tua belum Islam. Belum. Jadi saya itu sembunyi-sembunyi dulu waktu pertama. Ya, saya mulai dari tidak makan babi, orang tua sudah mulai heran. Oh iya, kok nggak makan ini? Keluar cari makan. Terus kalau saya tidak minum minuman keras. Oh iya, kita tinggalkan semua. Ya, tidak main judi, alhamdulillah. Kalau saya sholat itu sembunyi. Oh, sembunyi. Masuk ke kamar dulu. Iya. Kalau masjid sekali-sekali aja, masih jarang ya. Oh iya. Kadang kebanyakan di rumah. Saya kunci pintu kamar. Tapi suatu hari saya lupa kunci pintu kamar. Iya. Sementara sholat, tiba-tiba ya ibu lihat, buka pintu kamar, pintu terbuka. Ngapain ini anak saya di sini ngunggang-ngungging sholat ya? Ternyata ya saya selesai salat, ya saya ditanya, kenapa kau itu bikin apa? Sembahyang. Kepada kau masuk Islam ya? Dia marah orang tua. Kenapa masuk Islam? Ya, kenapa masuk Islam?
Nah, saya bilang jelaskan ya, ini Islam bagus ya. Saya ingin mau melaksanakan sesuai dengan pedoman yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Ya, betul, ya, betul. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang tua bilang itu coba lihat orang Islam banyak yang tidak bagus. Jadi dia lihat yang tidak ini ya. Setelah itu belum laksanakan Islam dengan baik. Ya, alhamdulillah setelah Islam orang tua lihat, orang tertarik. Ya. Tertarik juga. Ya, senang iya. Alhamdulillah. Berarti siapa lagi Pak Naota? Sulaiman. Bapak Sulaiman ini awalnya dia masuk Islam itu guys, dia sembunyi-sembunyi karena takut dimarahi sama orang tuanya. Nah, pada suatu hari dia melaksanakan sholat, pintu kamarnya lupa dikunci guys ya. Dan ibunya pun masuk ke kamar sampai melihat Pak Sulaiman ini melaksanakan sholat guys. Yeah. Nah, pada saat itu ibunya minta, kenapa kamu masuk ke Islam, agama Islam seperti itu? Nah, di situ Pak Sulaiman mulai menjelaskan mungkin karena ada rahmat atau hidayah pun dari Allah untuk ibunya, dan melalui Pak Sulaiman ini menjelaskan bahwa Islam itu seperti ini, akhirnya pun ibunya mendapat hidayah dan masuk ke Islam. Jadi sempat masuk ke Islam Pak? Baru syahadat. Baru syahadat ya. Sudah belum melaksanakan, sudah tua ya. Sudah tua. Ya. Tapi dia masih ada sampai sekarang. Masih ada. Oh masih ada nih. Masih. Tapi belum melaksanakan sholat. Belum ya. Oh belum ada mungkin belum. Ya. Jadi kalau bapak tak bagaimana? Bapak sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. 2 tahun lalu ya. Saudara-saudara tak? Saudara-saudara sempat ada yang Muslim dulu ya. Oh, sempat ada. Iya. Ada yang Kristen, ada yang Buddha. Oh ya. Oh berarti memang ini alhamdulillah sama Pak Sulaiman ini ya. Dia betul-betul mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Keimanannya, hatinya dijaga oleh Allah. Jadi apapun yang dia lihat, meskipun kondisi keluarganya bagaimana, banyak bisikan cercaan tentang Islam, katanya Islam itu kau lihat banyak yang tidak baik, tapi dia tetap teguh pada pandangannya dan dia yakin bahwa Islam itu agama yang terbaik guys. Alhamdulillah. Nah, begitu. Saya lihat ini Pak ada majalah tak ini? Oh iya, majalah Cengho. Oh berarti ini khususnya yang di Goa ini Pak Di? Bukan. Ya ini terbitan dari Surabaya ini. Surabaya Di? Ya Cengho majalah. Dari Cengho. Surabaya ini majalah Cengho. Oke guys. Dari selalu dikirimi ini. Oh berarti kita masuk ada di dalam ini Pak? Enggak. Cuma saya dulu kan ketua PT Sulsel ya, masih terdaftar lah. Iya. Untuk dikirimkan untuk anggota di Sulsel ini. Iya. Oh jadi ini namanya masjidnya yang di Goa, Masjid Cengho. Ya. Muhammad Cengho. Muhammad Cengho. Ini kan sama namanya Pak, majalahnya Cengho. Ya. Berarti pemiliknya sama. Pemilik majalah. Pemilik majalah ya, dari Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia di Surabaya. Di Surabaya Pak. Ya, kalau kita juga Yayasan Haji Muhammad Cengho tapi Sulsel. Nah, sama nama Cengho. Jadi memang se-Indonesia ini kita berkomitmen ya, PT untuk pakai nama Cengho. Laksamana Cengho ini kan Muslim sejak dulu ya, dari apa tuh? Dari zaman ini dulu ya, sebelum abad ke-14. Nah orang tuanya sudah Muslim, jadi ternyata Islam di Tiongkok itu lebih duluan dari Indonesia. Betul. Ya, jadi itu. Nah, jadi kita ingin mengabadikan beliau, nah, pakai nama Cengho. Di Indonesia ini seluruh masjid-masjid yang dibangun oleh banyak orang PT ya, Tionghoa Muslim itu nama Cengho, dan ada sekitar 18 masjid atau sudah 19 ya masjid se-Indonesia. Nah, Cengho. Saya pernah juga mendengar, saya sedikit bertanya, saya pernah juga mendengar namanya yang Ko Stephen almarhum. Oh, apa ya. Bapak pernah juga mendengar itu Ko Stephen? Iya. Yang apa? Katanya dia itu bekerja, gajinya semua itu dia keluarkan memang hanya untuk membimbing walaf-walaf seperti itu. Alhamdulillah. Saya kira dulunya itu yang punya itu masjid di situ yang di Tanjung itu Ko Stephen. Ternyata beda lagi ya. Bukan. Setelah saya pelajari, oh ternyata dia MMCI yang perintis. Ya, Mualaf Center Indonesia. Oh iya Pak. Jadi saya mau tanya lagi,
untuk si Ako Yusuf ini bagaimana ini Pak? Mungkin di dekat situ saja dia bisa Pak ya? Iya, bisa. Ya, jadi ini Angko, ini ada Bapak sudah ceritakan pengalamannya dia dulu seperti apa. Dulu, sekarang kan lihat Bapak ini seperti bagaimana? Tenang. Jadi Angko tuh harus rajin sholat juga. Ya. Seperti tadi waktu dari masjid Angko sholat, bagaimana perasaannya? Enak, tenang. Allah berkata, jika kamu mendekat dengan saya, menghampiri saya dengan cara berjalan, maka saya akan menghampirimu dengan cara berlari. Dan Allah mengatakan, laksanakan kerjakan apa yang kuperintahkan, tinggalkan laranganku, akan kumudahkan segala urusanmu. Iya, sholat. Jadi aku kalau pergi dulu begitu. Terus sebenarnya saya mau jatuh karena hampir harus tobat kau ini. Mau jatuh. Harus tobat. Kenapa? Ada berjalan mau apa kenapa? Hampir mau tobat kau mau tobat enggak nih? Bahaya. Mau tahu mimpi kenapa? Mimpi kenapa? Aku setan mau takut. Jangan tahu lihatmu. Takut setan. Iya, tidak boleh. Mau bawa jangan tobat. Makanya berdoa, ya, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan gitu Mas, hafal itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, coba ikut, coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya, begitu ya. Itu harus terus diulang-ulang. Ya, nah, tahu. Begitu. Dulu waktu dibawa untuk masuk Islam, jadi mualaf di Al-Markas, disuruh ucapkan apa? Pada saat syahadat. Coba diulang. Bagaimana bunyi syahadatnya? Coba diulang. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Sallallahu. Artinya apa? Selain kita punya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, ya, utusan Allah. Iya. Belajar lebih lagi ya. Pertama kali saya ketemu Pak, dia lancar mengucapkan. Lancar ya. Apa karena begini? Ada masalah? Bukan masalah. Iya, kok tidak fokus, diganggu setan. Tidak fokus. Ya, perbaiki zikir, tenang ya. Tenang. Mungkin karena apa ya, tidak ada pekerjaan ya, susah makan. Kadang makan ada, kadang kasih. Kadang ada. Ada kan nggak ada. Kadang tidak ada. Nggak ada. Gitu. Kalau aku terus berusaha dekat sama Allah, pasti ada. Aku pasti tidak kelaparan. Yakin saja. Insya Allah, yakin saja. Ya. Aku tidak akan kelaparan. Iya, karena sebenarnya kita hidup di dunia, Allah yang pelihara kita. Iya. Gitu. Takut deh, iya. Iya Pak, ini saya biasa lihat kalau bagaimana caranya ini supaya ada yang bimbing, yang bisa pelajari. Maksudnya kerja lain saja bagus, kerja lain saja. Kerja lain apa? Parkir apa? Parkir. Parkir. Iya, bisa juga. Ya. Kau parkir di mana? Tempat-tempat yang dilarang. Memang ada yang larang. Biasa orang main klaim tempat itu. Ya. Jadi coba tempat yang apa? Siapa yang? Namanya. Pak Oga. Boleh. Oh, enggak boleh. Dilarang di mana pernah? Kalau dilarang begitu, sabar saja, sabar. Aku bilang saja. Iya. Nantilah cari kerja. Tempat saya, ambil. Mak langsung nggak tahu nanti mempukul saya. Oh gitu ya. Mak minta maaf. Iya. Oke.
Ya, Iya. semangat. Ini ada sedikit untuk anu lah, infak ya, sedekah ya. Ya, terima. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Oke. Begitu. Berdoa sama Allah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah berikan berkah. Amin. Amin ya Allah. Begitu. Begitu. Banyak bersyukur. Jangan halal boleh. Tidak boleh minta. Boleh. Harus kerja Tidak usaha. boleh meminta. Mungkin nggak aku kebelakang kata aku dikasih. Bapak nggak pernah. Kalau ada yang kasih, alhamdulillah. Jangan tolak. Jangan orang mau kasih dan tolak ya. Tidak boleh tolak. Tidak boleh. Minta boleh kasih bapak. Islam. Oh, ada yang kasih. Itu rezeki toh. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Punya HP atau apa? Iya, alhamdulillah. Gitu. Yang penting wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari semua permasalahannya. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia sangka-sangka. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi angko ini besok bangun subuh, pergi sholat. Kalau belum mengerti, pergi di masjid kayak tadi toh, ikut saja gerakannya orang. Orang bilang amin. Amin. Ikut amin juga. Belajar sama ini Dia satu sama Bapak Malik. atas Pak Abdul Malik ya, atau di masjid ya. Datang ke masjid, ketemu perkenalan dengan pengurus masjid. Pasti mau Insyaallah. Pasti mau tahu Bapak Malik ya. Insyaallah. Saya mau. Iya, begitu. Jadi ya. Karena belum sempat. Iya. Jadi oke guys, alhamdulillah ya, kita berada di rumahnya Pak Sulaiman ini membawa angko Yusuf, dan alhamdulillah Pak Sulaiman ada sedikit memberikan rezeki, memberikan sedekah untuk Bapak angko ya. Begitu. Jadi kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti lebih mengingat kita. Iya betul. Begitu. Jadi jangan mau dengar kamu susah nanti. Kalau kamu susah begitu baru imanmu tidak kuat, orang datang, saya kasih kamu uang, aku kembali. Jangan, mau tidak boleh. Tidak boleh. Berdosa. Kembali ke agama dulu ya. Berdosa. Suka uang itu sudah dapat hidayah. Jangan mau agama Kristen, agama apa? Jangan. Suka nggak bisa maaf. Kenapa? Kenapa saya sudah Islam? Bukan usaha kau, bukan usaha kau, bukan usaha kau. Allah yang dikasih hidayah. Ya apa? Kamu tahu? Ya. Bilang nanti aku masuk di bakat uang Kristen itu. Ya apa? Gitu. Bukan urusan kamu. Jangan. Bukan urusan kamu. Nggak usah juga marah. Jangan marah. Jangan marah, bilang saja Allah yang kasih hidayah. Ya begitu. Jangan bicara. Iya. Insyaallah baik. Ya, oke guys ya. Kalau begitu saya terima kasih Pak untuk saya sudah bertanya-tanya, dikasih informasi dari kapan Bapak Sulaiman masuk Islam, bagaimana perjalanannya ya guys ya. Jadi masya Allah sekali guys, perjalanan yang dilalui oleh Bapak Sulaiman, dan alhamdulillah juga angkonya itu, lihat Pak Sulaiman bagaimana Gimana caranya? Nah, jadi saya sama Pak Malik ini cuma bisa membantu mengantar angko di sini. Kalau ada juga waktu dan kesempatan bisa mengajak angko ke sini, pergi ke masjid apa begitu. Itu. Ya, jadi begitu ya. Oke ya, angko ya. Harus sholat angko ya. Iya harus. Besok Jumat. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya dengan tema yang mungkin apakah berjumpa dengan apa namanya, seorang pemulung, ataukah kita berjumpa lagi dengan seorang mualaf. Pokoknya ikuti terus video saya guys ya, dan jangan lupa dukung terus channel Buka Mata Hati dengan cara like, comment, and subscribe ya, karena subscribe kalian dan jika kalian menonton video ini sama halnya kalian bersedekah untuk para pemulung di jalan guys, karena insya Allah hasil dari video ini saya akan bagikan ke para pemulung-pemulung, orang yang betul-betul membutuhkan. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.